Halo teman-teman, sahabat Sobi Demas Koki Bali, kembali bersama saya Gus Bob dalam channel Bali Hobbies. Pada konten kali ini saya akan menceritakan bagaimana bisa ikan mas koki Bali itu ada. Artinya kok bisa ada Bemas Koki Bali seperti itu teman-teman ya. Tujuannya ini agar tidak terputusnya informasi. Jadi sebagai sarana penyimpanan informasi lah istilahnya, yang mana nantinya informasi-informasi ini kalau tidak berusaha kita luruskan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab, atau kadang jawabannya itu menyimpang atau salah kaprah seperti itu ya. Seperti halnya sulitnya dulu mendapatkan informasi mulut ke mulut yang diturunkan dari orang tua ke kita, dari almarhum kakek buyut ke orang tua kita, dan seterusnya begitu ya. Kemudian dulu keberadaan ikan ini memang sedikit, itu penyebabnya ya. Dan kita, sehingga informasinya sulit kita dapat, dan kita bersyukur dengan adanya puri-puri kerajaan di Bali ini, ikan-ikan ini tersimpan di sana sehingga bisa terselamatkan dalam waktu yang panjang, terutama pada masa-masa kritis era kolonial demikian ya. Nah, begini, awalnya semua jenis ikan mas koki yang ada seperti sekarang ini berasal dari satu sumber, yaitu merupakan evolusi dari ikan karper curucian yang ada di negeri Cina. Nah, itu sebab semua jenis ikan mas koki disebut sebagai Chinese wolfish itu sebenarnya. Nah, awalnya. Nah, kemudian lebih dari 1000 tahun ikan-ikan karper ini berevolusi. Demikian teman-teman ya. Berevolusi mulai dari memendekkan badan dan memanjangkan ekor, itu yang pertama terjadi. Nah, bisa jadi memendekkan badan dan memanjangkan ekor ini terjadinya ya karena di tempat tumbuhnya atau awal terbentuknya ikan mas koki ini ya, karena hambatan gerakan ikan itu sendiri, misalnya di taman-taman Kekaisaran Cina misalnya banyak ditumbuhi tanaman, atau memang dipelihara di wadah yang kecil, atau karena ikannya bertambah jinak karena dikasih makan terus sehingga gerakannya itu malas, tenang demikian ya, sehingga tidak bisa gesit gerakannya. Nah, kemudian evolusi berikutnya terjadi pada bagian-bagian kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala misalnya mulai tumbuh fin di kepala atau seperti agar-agar itu ya pada ikan oranda, rancu, demikian teman-teman. Dan ya, ada juga yang tumbuh mata naga seperti ikan-ikan demikin dan Bemas Koki Bali ini salah satunya. Blackmore juga. Dan diduga beberapa ahli meyakini bagian-bagian kepala ini sebagai tempat penyimpanan kelebihan energi ikan. Jadi seperti nonongnya ikan lohan. Dan ini saya pikir masuk akal juga karena sering kejadian ya, ikan-ikan muda pada Bemas Koki Bali itu kalau dipijah, itu tiba-tiba habis mijah matanya kempes, demikian teman-teman ya. Artinya ada yang meyakini dari situlah sumber pembawa hokinya demikian. Tapi itu saya kurang tahu kebenarannya teman-teman ya. Nah, kemudian varian-varian di badan seperti sisik, tidak keluar dorsal. Ya, kemudian pada ekor yang awalnya ekor tunggal menjadi tumbuh ekor ganda. Jadi kalau saya googling itu ekor ganda ini banyak keluarnya sekitar tahun 1700-an. Artinya mungkin 1000 tahun yang lalu sudah mulai keluar ekor ganda gitu. Sekarang pun masih ya, ada keluar ekor tunggal pada Bemas Koki Bali ini teman-teman ya. Nah, jadi banyaknya keluarnya itu ekor ganda itu sekitar tahun 1700-an. Artinya yang awalnya daun ekornya itu satu, seperti ikan gitu ya. Kalau di Bali itu namanya sepak dua, demikian teman-teman ya. Nah, sepak dua itu maksudnya ya primary bone atau tulang utama pada ekornya itu ada dua, bagian atas dan bagian bawah. Kan ikan seperti itu. Kemudian mulai keluar ekor ganda. Jadi badan ikan, ekor, kemudian pecah ekor ganda menjadi sepak tiga. Jadi 1, 2, 3. Nah, kemudian yang ekor ganda ini pecah menjadi sepak 4. Jadi ada 4 tulang utama begitu maksudnya. Bahkan koki Bali ada yang keluar sepak 5, bahkan sepak 6 gitu. Bahkan ada ekor triple teman-teman ya. Saya pernah kejadian 3 kali
ekor di tengah itu tumbuh lagi satu dahan, pernah juga di pinggir kecil gitu, pernah juga. Nah, artinya varian-varian itu selalu keluar pada ikan-ikan yang berada pada pangkal akar sebaran evolusi ikan mas koki biasanya. Dan koki Bali ini juga salah satu yang termasuk di dalamnya. Jadi awalnya itu ada 4 turunan pertama setelah ikan karper yang sudah pendek badannya itu teman-teman ya. Jadi ada ryukin, kemudian ada yang tanpa dorsal. Nah, itu salah satu cikal bakal ikan rancu. Tapi ikan rancu itu selalu turun tanpa dorsal, walaupun yang ikan yang keluar mata naga juga keluar juga. Bahkan ikan rancu yang sekarang itu sudah hasil crossbreed gitu ya. Tapi awalnya itu memang ada keluar yang tanpa dorsal. Itu yang kedua. Yang ketiga itu tipe mata naga. Nah, di sana ada Demekin dan Blackmore ya. Kemudian ada ekor yang ujung ekornya itu tumpul. Jadi sebenarnya ikan itu selalu keluar yang lancip, setelah lancip dia akan keluar ujung-ujung ekornya itu tumpul. Ada yang semakin tumpul sehingga modelnya ada yang seperti butterfly sekarang itu teman-teman ya. Sebenarnya itu turunan dari Demekin. Jadi ya, karena yang tumpul itu dimurnikan, selalu yang dipijah itu yang tumpul sehingga semakin kuat genetik ekor kupu-kupu itu. Demikian juga ekor-ekor yang melebar sehingga keluar tosakin semacam itu sebenarnya teman-teman ya. Dan kalau mengenai warna sebenarnya ya, dari awal itu selalu mirip ikan karper. Jadi kalau menurut saya itu yang ada itu ya warna hitam dan warna emas sebenarnya. Walaupun hitam itu pun sebenarnya bukan warna hitam itu ya. Nah, jadi hitam ini pembawa warna sebenarnya dia. Jadi aslinya ikan Sus auratus ini sebenarnya berwarna emas. Makanya ikan mas koki ini disebut goldfish, dan di Bali itu namanya bemas. Kalau bahasa di Nusantaranya itu ikan mas, demikian karena dasarnya memang emas. Nah, kemudian turun warna bayangan seperti silver, jadi ada emas ada silver. Nah, yang silver ini pada hitam cenderung warnanya ke abu-abu. Nah, sebagai dasar dari warna-warna putih demikian teman-teman ya. Kemudian yang emas ini turun warna-warna tembaga, coklat seperti itu. Nah, itu dasar-dasarnya yang mutasinya itu ke arah kuning menuju oranye, semakin keras sih, sampai warna merah. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi selalu tiap turunan tuh ada warna hitam emas, itu selalu ada sebenarnya sampai ryukin gitu ya. Jadi ada 4, ada ryukin, ada yang tanpa dorsal, ada yang mata naga. Mata naga ini kemudian keluar ekor-ekor tumpul seperti itu. Nah, dari sini ya, kemudian menurun terus sampai variannya tuh banyak seperti sekarang ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan di sini, sebenarnya dulu semua ikan yang ada di Nusantara itu ya seperti koki Bali. Jadi mohon maaf ini karena kita yang di Bali tahunya hanya bemas koki Bali, sehingga kita belum tahun 70-an terutama itu ya ke belakang belum sempat melihat kalau di pulau lain ini seperti apa. Karena saya beberapa kali ya mendapat messenger, chat itu ya, telepon juga pernah. Mungkin orang ini berumur ya. Ada yang mengatakan, oh, bagus itu Pak ya, koki Bali. Saya teringat masa lalu di Jakarta itu banyak ada ikan begitu ya. Artinya ini, wah ini masuk akal. Artinya dugaan saya tepat gitu. Artinya sebenarnya semua ikan mas koki dulu ya model ekor panjang sebenarnya. Cuman di daerah lain mulai memendekkan ekor. Seperti halnya di belahan negara lain di luar Nusantara mungkin lebih dulu dia memendekkan ekor seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi hal seperti itu kan kalau saya pribadi menduga karena perlakuan teman-teman ya, karena perlakuan misalnya ikan itu mulai diperlakukan istimewa, dipus, sehingga badannya makin besar, produksinya bagus, kemudian semakin cantik lah awalnya. Kemudian secara turun-temurun diperlakukan seperti itu, kolam luas, aerasi tinggi, berarus. Jadi dia mulai berevolusi lagi dia.
untuk memudahkan gerakannya ya otomatis dia harus memendekkan ekornya lagi kan seperti itu teman-teman. Nah sehingga tanpa sadar ya seperti sekarang ini kan Mas Kuki, karena kalau kita googling ya, kalau kita ketik misalnya kaligrafi lukisan Cina kuno, kemudian keramik, ada perangko, itu rata-rata yang dilukis itu demikian ekor panjang, bahkan orandanya juga ekornya panjang. Kalau kita lihat, sedangkan keberadaan ikannya sendiri sudah langka, jadi karena dia sudah bergeser, berubah seperti itu teman. Nah kejadian yang nyata yang saya lihat 20 tahunan yang lalu, nah, dulu tahun 90-an itu ikan lowu, saya bercerita tentang Blackmore-nya di Jawa ini ikan lowu. Jadi ikan lowu ini sebenarnya menurut saya ikan yang sudah lama ada, jadi bukan hasil import belakangan ini, beda itu. Jadi lowu ini yang ke Bali itu jadi Mas Koki Bali, yang ke Jawa salah satunya ya ikan lowu itu. Nah, tahun 90-an akhir, tahun 2000-an itu getol di Tulungagung itu ada kontes ikan lowu. Jadi ikan Mas Koki semua kontes waktu itu, tapi trennya itu lowu itu beda waktu itu ya. Jadi saya ingat betul teman saya namanya Mas Anas itu ya, pedagang ikan hias yang rutin ke Bali itu, dan pada saat itu memang luar biasa ikan lowu itu. Bahkan tidak sedikit orang Bali yang berkeinginan nakal, saya katakan ya, ingin mengcrossing lowu sama koki Bali, karena memang ekornya panjang dan mewah waktu itu lowu itu. Kalau saja tidak ada istilah pelestarian, mungkin kita tidak fanatik untuk bertahan biar tidak tercampur darahnya seperti itu teman-temannya. Sampai ada metode-metode cara membedakan yang sudah di crossing sama lowu itu seperti apa gitu. Ada yang pakai metode dibawa ke tempat terang sehingga hitamnya memudar, lihat matanya, kalau keluar mata kucing berarti pernah cross sama ikan lowu, yang begitu-begitu itu banyak dulu. Nah, tapi saya tidak menceritakan hal seperti itu terlalu panjang, ya, tapi yang di sini mendapat pelajaran untuk kita semua bahwa uniknya sekarang ini lowu hitamnya juga sudah mulai ada yang tidak hitam penuh seperti itu. Kalau dulu ya pasti lowu ya pasti hitam gitu. Nah, kemudian ekornya juga sebagian besar juga sudah memendek, artinya saya berpikir juga apakah ini tidak bisa kemungkinan terjadi juga pada ikan Mas Koki Bali, karena air-air ini kan mulai getol dikonteskan, dilombakan, jadi otomatis perlakuan orang sama ikan itu mulai agak istimewa gitu ya, mulai pakan, tempat peliharanya, sehingga ikan itu bertambah, powernya itu bertambah seperti itu. Ya tentu di awal F1, F2, F3, M4 dan seterusnya itu bagus, dia menuju puncak jadi ukuran ekor mewah. Tapi apa, saya menjadi punya suatu pertanyaan, apakah jangan-jangan kejadian ikan Mas Koki yang lain itu bakal terjadi juga pada Mas Bali? Artinya ini saya berpikir ya kita harus hati-hati juga ini untuk teman-teman semeton Bali untuk selalu menjaga ya, artinya tetap meletakkan misi pelestarian itu di peringkat yang paling utama, demikian teman-teman ya. Artinya dijaga. Nah, ada beberapa tips kalau kita sharing sesama teman itu, tipsnya ya yang rawan itu ya usia-usia 3-9 bulan itu kalau saya pribadi ya. 3-9 bulan itu dijaga keseimbangannya, jangan badan terus tumbuh gitu. Karena pada ikan itu ada sistem saraf yang diatur dari otak ikan itu sendiri. Jadi ada seperti aliran darah begitu teman-temannya. Jadi saluran energi dari sari-sari makanan itu disalurkan melalui itu. Jadi misalnya keseimbangan kanan kirinya juga ada. Jadi misalnya saraf ini menunjukkan badan gitu. Jadi dia energinya ke badan, jadi badannya membesar gitu. Nah kalau tidak ada perlakuan rem sama sekali, kadang-kadang dia lupa untuk menumbuhkan bagian yang lain, sehingga sampai setahun mata tidak keluar misalnya, atau pendek ekornya itu belum juga panjang-panjang begitu. Jadi ini yang harus dijaga. Jadi aturlah, artinya matanya biar kasih kesempatan tumbuh juga, siripnya kasih juga tumbuh sedikit. Jadi tidak bisa dipaksakan push sepenuhnya seperti ikan Mas Koki yang lain, demikian ya teman-teman ya. Kemudian kalau sistem
sistem saraf keseimbangan kanan kiri itu, kalau saya menduga kejadian-kejadian seperti mata ikan besar sebelah, ada teman-teman yang selalu berjuang gimana caranya memperjuangkan biar mata yang lebih kecil di satu sisi itu biar tumbuhnya lebih ngebut sehingga bisa seimbang. Jadi banyak percobaan yang dilakukan. Nah, salah satunya itu ada yang dengan cara menyobek ekornya dengan jarum. Jadi pada sisi mata yang kempes itu disobek, itu masuk akal sebenarnya. Jadi sehingga istilahnya dirangsang, saraf itu menyalurkan energi ke sebagian sisi yang sobek itu lebih banyak gitu. Ada juga yang seperti itu, artinya wah ada caranya begini, mau ternyata artinya masuk akal juga karena ya sistem saraf pada ikan itu seperti itu. Makanya ya, dengan tahunya kita bahwa energi itu disalurkan ke seluruh bagian, nah ini yang harus kita jaga pertumbuhannya biar seimbang. Jadi sekarang ini kan sudah dibuat pakem, istilahnya pakem Bemas Koki Bali yang ditetapkan oleh asosiasi, dan itu masih tetap sama dengan yang ditetapkan oleh kelompok Minamas dulu yang merupakan satu-satunya kelompok pelestari Bemas Koki Bali. Jadi jelas ciri Bemas Koki Bali itu adalah mata naga, badan bulat telur, dengan ekor dan sirip yang panjang. Jadi yang paling utama yang kita jaga itu sebenarnya adalah sirip. Jadi panjangnya sirip itu, teman-teman ya. Nah, karena hanya itu merupakan ciri yang harus dipertahankan. Jadi ciri khasnya seperti itu. Jadi kesimpulannya Bemas Koki Bali ini sebenarnya bukan ikan yang dibuat gitu. Jadi ikan yang kebetulan saja, jadi kebetulan karena keberuntungan saja dia masih tetap ada karena cara peliharanya orang-orang zaman dulu aja, karena di Bali ini kan kebiasaan orang dipelihara di tempat-tempat kecil karena nggak ada orang Bali itu basicnya di perikanan, kolam-kolam besar tuh nggak punya, apalagi Pundakawan itu istilahnya parekan kalau di sini di puri-puri kerajaan itu ya mirip dengan di keratonnya di Jawa. Jadi orang tua yang mengabdi kalau sudah tidak kuat staminanya, biasanya anaknya yang dipersembahkan ke puri. Jadi biasanya ada parekan atau Pundakawan yang kesayangan itu ya kadang dikasih oleh raja ini pelihara di rumah begitu. Jadi tidak bisa sembarangan dia pelihara, tidak berani lepas di sawah gitu, nggak berani. Jadi perlakuannya istimewa, jadi karena dijagalah seperti itu. Jadi otomatis secara kebetulan karena cara memeliharanya yang konvensional, pakannya unsur utamanya hanya karbohidrat, peliharanya di wadah-wadah kecil. Tujuan wadah kecil itu juga biar mudah disembunyikan awalnya. Karena saya dengar juga ada orang tua yang bercerita di zaman Jepang itu, kalau Jepang itu datang dari ujung gang itu sudah sampai ujung berikutnya sudah pada tahu itu Jepang datang gitu. Mungkin ya orang-orang banyak yang menyembunyikan barang-barang kesayangannya, mungkin ya yang normal kan menyembunyikan anak gadis misalnya. Nah ini kok sempat-sempatnya bapak itu menyembunyikan ikannya di bawah kolong tempat tidur, artinya kan wadahnya kecil sekali gitu. Artinya semua serba kebetulan. Jadi Bemas Koki Bali ini masih ada itu hanya kebetulan, sebenarnya bukan ikan yang dibuat. Nah itu yang harus kita mengerti, dan di bagian mana yang harus kita pertahankan atau lestarikan itu biar nggak salah kaprah, demikian teman-teman ya. Nah, jadi kalau bisa saja ada pemikiran-pemikiran lain ya silakan di kolom komentar, karena saya pribadi juga sebenarnya bukan ahli ikan, saya bukan tamatan sarjana perikanan, hanya hobi dan karena pengalaman, sehingga saya sendiri pun sebenarnya pengen masukan-masukan banyak dari teman-teman pecinta Bemas Koki Bali.